Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan, kelas C jurusan Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang deret ukur dan deret hitung. Sebelum kita memulai, perlu kita ketahui apa sebenarnya itu deret. Jadi, deret adalah suatu rangkaian keteraturan tertentu yang mempunyai aturan tertentu. Adapun aturan yang mengatur dari suatu deret itu adalah pola perubahan. Jadi setiap deret apapun yang kita temukan pasti dia mempunyai pola perubahan, baik itu secara dikali, ditambah, dikurang ataupun dibagi. Kemudian unsur-unsur yang terdiri di dalam deret tersebut dinamakan dengan suku. Suku ini bisa sering kita temukan ditulis dengan huruf N atau dengan suku N. Jadi semisal ada perubahan 1, 2, 3, 4. Jadi di dalam deret hitung 1, 2, 3, 4 ini yang mengatur dari deret tersebut mempunyai pola perubahan tambah 1. Jadi dari masing-masing ini diatur oleh pola perubahan tambah 1. Dan unsur-unsur dari pembentuk deret hitung ini adalah yang dinamakan suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi deret itu kesimpulannya bahwasanya deret adalah suatu rangkaian yang tersusun secara teratur. Adapun unsur pembentuknya yaitu suku, dan setiap keteraturan dari deret hitung maupun deret ukur itu dinamakan pola perubahan. Kita mulai yang pertama yaitu deret hitung. Jadi deret hitung adalah suatu deret yang mempunyai pola perubahan yaitu secara ditambah ataupun dikurang. Jadi setiap kita menemukan deret apapun itu, ketika dia mempunyai pola, baik itu dia ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3 ataupun berapapun itu, ataupun dia dikurang 1, 2, 3 ataupun berapapun angka itu, maka itu dikatakan deret hitung. Karena apa? Karena dia mempunyai pola perubahan yaitu ditambah ataupun dikurang. Contohnya yaitu semisal 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Jadi dari deret hitung ini mempunyai suku 5, 10, 15 dan 20. Suku pertamanya yaitu 5, suku keduanya 10, suku ketiganya 15 dan suku keempatnya yaitu 20. Adapun pola perubahan yang digunakan di sini adalah masing-masing kita menggunakan pola tambah 4. Jadi apabila kita menemukan suatu pola atau suatu deret hitung yang seperti ini, dia mempunyai ciri utamanya itu yang pertama, dia mempunyai pola ditambah ataupun dikurang. Jadi ketika kita menemukan suatu deret yang mempunyai pola tersebut, maka pola tersebut bisa dikatakan dengan deret hitung. Adapun rumus yang biasa digunakan untuk menemukan deret hitung yaitu jadi pada umumnya ketika kita ingin menghitung suatu deret hitung, tidak mungkin juga kita menggunakan polanya itu berkali-kali. Semisal yang tadi 5, 10, 15 dan 20 hingga seterusnya. Jadi apabila kita misalnya ditanya misalnya berapa suku ke-20 dari deret hitung tersebut, maka kita ada cara yang lebih cepat untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu dengan menggunakan pola ini, yaitu S sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali P. Jadi kita sudah tidak perlu untuk misalnya kita menambahkan 5 lagi hingga 20 kali. Jadi semisal kita mencari suku ke-20, kita masukkan yang pertama rumusnya yaitu suku pertama. Suku pertama dari suku yang ingin kita cari yaitu 5. Kemudian suku N yang ingin kita cari yaitu 20. Kemudian 20 tersebut kita kurangi dengan 1
dan kita kalikan dengan pembedanya. Pembeda dari suku dari deret hitung ini adalah 5. Jadi penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita kurangi dulu 1 ini, 20 ini dengan angka 1. Ditemukanlah 19. Kemudian dikali lagi dengan pembedanya yaitu 5. Kemudian 19 dikali 5 adalah 90. Tersebut kita kalikan lagi dengan 5. Jadi 450. Jadi kesimpulannya, suku ke-20 dari deret hitung ini adalah 450. Jadi semisal kita ditanya, misalnya suku ke-25 dari suatu deret hitung, kita sudah tidak perlu untuk menambahkan atau menghitungnya satu persatu. Akan tetapi ada cara yang lebih cepat untuk kita menemukan suku yang kita cari tersebut dengan menggunakan rumus ini. Kemudian rumus yang sering kita gunakan juga untuk mencari suatu deret hitung adalah rumus untuk mencari jumlah suku. Jadi semisal kita sudah menemukan dari deret ukur yang tadi yaitu 5, 10, 15, dan 20 tadi, kita ingin menjumlahkan keempat suku ini. Jadi ketika kita ingin menjumlahkan keempat suku ini ataupun beberapa suku yang lainnya, kita tidak perlu untuk menjumlahkannya satu persatu. Semisal kita menjumlahkan dulu 5 dengan 10 kemudian seterusnya. Ada cara cepat atau cara mudah yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Semisal kita ingin mencari jumlah dari keseluruhan suku, yaitu jumlah dari keseluruhan suku dari yang pertama hingga suku yang ke-20 tadi. Jadi kita masukkan terlebih dahulu yang pertama n-nya yaitu 20. Kemudian suku pertamanya yaitu 5. Dan suku yang ke-20 tadi yaitu 450. Nah, kemudian kita selesaikan terlebih dahulu dari yang pertama yaitu 20 dibagi 2 yaitu 10. Kemudian 5 ditambah 450 yaitu 5 ditambah 450 yaitu 455. Kemudian 455 ini kita kalikan dengan 10, maka ketemulah 4550. Jadi jumlah dari suku pertama hingga suku ke-20 dari deret hitung tersebut adalah 4550. Jadi rumus ini bisa kita gunakan semisal kita ingin mencari suku yang terlalu banyak. Karena semisal kan kalau kita melihat dari deret hitung ini 1, 2, 3, 4, 5 mungkin itu dirasa masih gampang. Akan tetapi misalnya kita mendapati sebuah soal, ketika kita misal disuruh untuk mencari jumlah dari yang pertama hingga yang ke-50, itu mungkin sulit untuk kita tambahkan atau jumlahkan satu-satu. Jadi kita bisa menerapkan rumus jumlah suku ini. Kemudian yang kedua yaitu deret ukur. Jadi membedakan deret hitung dan deret ukur ini hanyalah pada pola perubahannya. Semisal yang tadi deret hitung kita ketahui bahwasanya pola perubahannya itu kalau dia tidak ditambah maka dia dikurang. Dan pada deret ukur ini pola perubahannya juga cuma 2, yaitu kalau dia tidak dikali maka dia dibagi. Contoh pada pola berikut ini. Ini adalah contoh deret ukur yaitu 2, 4, 8, 16 dan memiliki pola perubahan atau pola penggandaan yaitu 2. Jadi di sini 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan 8 dikali 2 sama dengan 16 dan seterusnya. Sama seperti deret hitung tadi, deret ukur ini juga mempunyai satu rumus yang bisa kita gunakan
semisal kita ditanyakan suku yang mempunyai suku yang lumayan besar atau lumayan jauh. Kan kalau semisal ini pola 1, 2, 3, 4, mungkin kita menghitungnya masih dalam keadaan wajar atau bisa dikatakan masih cukup mudah karena dia masih berdekatan atau angkanya atau jumlah sukunya itu masih kecil. Akan tetapi kita misalnya ditanya suku ke 100, ke 200, maka itu kita mempunyai rumus tertentu atau rumus yang cepat yang bisa kita gunakan, yaitu Sn sama dengan AP pangkat N kurang 1. Sn di sini adalah suku yang ingin kita cari, A adalah suku pertama, P adalah suku perubahannya, N adalah suku yang ingin kita cari dikurang 1. Semisal kita ingin mencari suku ke-10 dari deret hitung ini, maka S20 10 sama dengan 2, pola perubahannya adalah berapa? Adalah 2. Kemudian suku yang kita cari 10 dikurang 1. Jadi kemudian 2 dikali 2 10 dikurang 1 adalah 9 sama dengan 2. Kemudian 512 ini kita kalikan lagi dengan 2. Ya, maka kita dapatkan yaitu 1024. Jadi suku ke-10 dari deret ukur yang ini adalah 1024. Jadi rumus ini bisa kita gunakan semisal kita ditanyakan rumus ke-10, rumus ke-20, rumus ke-30 dan seterusnya dari sebuah deret ukur. Kalau deret hitung tadi juga mempunyai suku atau mempunyai rumus tersendiri. Jadi semisal kita ditanyai bagaimana cara mendapatkan suku ke-10 dari deret ukur, maka kita bisa menjawab rumusnya adalah Sn sama dengan AP pangkat N dikurang 1. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat jelaskan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.